Halo semuanya, masih dengan Eka di sini, dan kali ini sebenarnya saya tuh bisa bilang kehabisan ide gitu loh ya. Artinya saya tuh mau bikin apa untuk video kali ini, tapi setelah pikir-pikir saya tuh harus paling nggak memberikan sesuatu untuk buat kalian semuanya untuk minggu ini. Akhirnya saya memutuskan untuk kenapa nggak saya coding aja. Dan sekaligus saya juga ingin menunjukkan ya progres dari proyek yang saya kerjakan kali ini. Dan ada satu hal keren ya yang saya tambahkan yang sepertinya akan menarik nanti. Nah, jadi sekarang kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini dia. Dan oh ya, buat teman-teman yang belum tahu apa yang saya kerjakan kali ini, proyek yang saya kerjakan, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di mana saya tuh memulai sebuah proyek yang nantinya tuh bisa mudah-mudahan bisa membuat belajar coding itu menyenangkan, nggak membosankan. Dan ya, kalian silahkan cek video sebelumnya dan setelah itu baru tonton yang ini. Oke, jadi buat teman yang sudah melihat video saya sebelumnya, bahwa ini adalah halaman di mana kita itu halaman proyek yang kita buat gitu loh ya. Artinya halaman di mana kita tuh tempat men-track proyek yang kita buat ya. Dan seperti terlihat di sini bahwa halaman ini hampir sama dengan yang kemarin. Cuman bagian ini yang sidebar ini itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Artinya kita sudah bisa melihat sekarang siapa yang sedang mengerjakan proyek yang ini dan siapa juga yang sudah berhasil mengerjakan proyek ini, teman gitu loh. Oke, dan di sini yang melihat bahwa di sini ada tasnya ini, cuman nanti di sini akan ada kode warna gitu loh. Artinya ketika ini warnanya hijau, itu artinya proyek ini itu kita sudah berhasil selesaikan. Artinya sudah di-approve sama si reviewer gitu loh, misalkan ya. Oh ya, kemarin kan rencananya tuh kita tuh bikin proyek, terus kita yang menentukan progresnya seperti apa, terus kalau sudah selesai kita sendiri yang submit dan dapat poin gitu kan. Nah, cuman setelah mendapat beberapa masukan, akhirnya saya pikir ya benar juga ya. Artinya kalau kayak gitu kan semuanya juga bisa bikin proyek dengan menyelesaikan sendiri dan dapat poin sendiri gitu kan. Artinya kan nggak asik gitu loh ya. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya akan nambahkan aturan gitu loh, teman ya. Artinya ketika teman-teman mengerjakan proyek di platform ini, nah ketika sudah selesai maka teman-teman tuh wajib untuk minta review gitu loh. Artinya teman-teman sudah selesai, wajib untuk proyeknya itu minta di-review. Dan teman-teman akan dapat poin kalau sudah disetujui sama reviewer. Bisa saya, mungkin ada teman-teman lain mungkin yang saya akan tunjuk. Tapi itu wajib ya, itu proyeknya kalian itu akan wajib di-review sebelum di-approve atau dinyatakan selesai, teman-teman. Ya, keren kan? Gimana? Berani nggak? Artinya dengan begitu bahwa teman-teman nggak cuma ngerjain proyek, selesai gitu loh. Artinya ada orang lain yang mereview kerjaannya kalian dan juga memberikan masukan, memberikan feedback, apa yang mungkin perlu diperbaiki sehingga hasilnya nanti bagus, teman-teman gitu loh. Oke. Itulah saya buat fitur di sini namanya timeline ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat proyek ini tuh dimulai 14 jam yang lalu gitu loh misalkannya. Terus karena ini tes kan, artinya kan hampir sama semua kan waktunya. Saya juga menyelesaikan semua tas ini 14 jam yang lalu gitu loh. Nah, sama juga pada waktu itu saya juga minta review gitu loh. Nah, teman-teman bisa lihat ini bahwa ada card ini. Ini tandanya bahwa saya tuh minta review gitu loh. Saya tuh minta review ke admin ataupun ke staff menyatakan bahwa saya pikir proyek ini sudah selesai. Tolong di-review dong gitu loh. Ketika mereview saya juga bisa sekalian tulis pesan misalkan di sini ya. Gitu. Saya kirim sama seperti kayak bisa dibilang di Facebook ataupun di mana gitu kan, kita tuh bisa bikin bisa bilang status gitu ya. Tapi di sini fungsinya bukan untuk bikin status, teman ya. Artinya karena kita tuh sudah minta review, mungkin teman-teman ingin menambahkan pesan buat si reviewernya seperti apa tadi kan, seperti ini misalkan ya. Saya tuh menambahkan pesan review dong bos gitu misalkan ya. Mungkin nggak beberapa lama kemudian si adminnya balas gitu ya. Si adminnya bilang oke, looks good gitu kan. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa yang mereply dari pesannya kita adalah admin ya. Artinya dengan username admin, dan dia adalah staff. Artinya dia tuh merupakan bagian dari platform coding gitu. Bisa ada orang lain yang saya tunjuk untuk menjadi staff di platform ini gitu teman. Setelah beberapa lama kemudian si admin ini atau staff ini dia tuh meng-approve, artinya dia tuh menyetujui proyek ini berarti sudah selesai gitu loh. Pastinya kalian tuh resmi mendapatkan poin sesuai dengan poin yang dimiliki oleh proyek ini. Misalkan 25 upcoding point gitu loh ya. Dan misalnya kita login ya, dan kita lihat bahwa si admin ternyata sudah menyetujui proyek yang kita kan. Dan kita bisa balas gitu, artinya kita bisa kirim pesan. Misalkan ya, terima kasih bang ya. Terus ya kasih misalkan emoji gitu. Udah, kirim ya sekarang. Kita tuh bisa berkomunikasi dengan si reviewernya, dan yang mereview juga bisa memberikan kita feedback melalui fitur dari bisa bilang
bukan chatting sih, artinya ini timeline proyek sebenarnya. Artinya kita tuh bisa melihat bahwa proyek itu progresnya seperti apa, dan yang mereview juga misalkan kasih kita tuh feedback apa, kita tuh bisa melihat sejarahnya tuh di sini gitu teman gitu loh. Keren kan? Tentunya keren lah. Jadi itu adalah satu fitur ya. Fitur ini yang saya tambahkan, saya kerjakan mungkin beberapa hari ya, dan saya cukup puas dengan hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari sana sebenarnya saya tuh sudah bisa bilang bahwa fitur untuk bisa bilang untuk nge-track proyek itu sebenarnya sudah selesai. Cuman ada satu yang kurang, yaitu misalkan fitur notifikasi teman ya. Artinya ketika nanti misalkan si admin ataupun staffnya itu mereply misalkan pesannya teman-teman, adapun memberikan feedback ke proyeknya yang teman-teman bikin, maka paling nggak teman-teman itu akan mendapatkan notifikasi via email gitu loh. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa berguna buat kita semuanya gitu ya. Itu sedikit untuk update ya, update dari proyek yang saya kerjakan, yaitu platform coding ini. Dan kali ini kita uncoding ya. Jadi codingan kali ini yaitu jadi seperti biasa ya. Kalau misalkan saya tuh misalkan ada waktu coding misalkan sejam 2 jam, saya tuh selalu bisa dibilang saya tuh selalu menentukan target gitu ya. Artinya oke, untuk sejam ini saya menargetkan bahwa satu fitur paling nggak harus selesai gitu loh. Di sini kita lihat bahwa di sini ada tombol bagikan ya. Ketika coding kali ini saya ingin menambahkan fitur si bagikan ini, artinya proyek itu kalian tuh bisa bagikan ke sosial media, bisa ke Facebook, ke Twitter, ataupun kemana gitu kan. Jadi nanti ketika kita klik, nanti kita bisa bagikan ke sosial media misalkan. Oke, jadi sekarang karena kita sudah punya target, saya nggak tahu apakah targetnya itu terpenuhi dalam waktu yang singkat ini, tapi jadi teman-teman perlu perhatikan ya bahwa sebelum kita tuh menambahkan fitur, ataupun kita tuh mengerjakan sesuatu, kita lihat dulu apakah sudah ada nggak solusi-solusi di luar sana yang kita bisa pakai gitu ya. Nah, jadi seperti biasa untuk menjawab semua itu, maka kita tinggal googling aja gitu loh. Jadi misalkan ya, saya misalkan cari untuk misalkan widget untuk social sharing gitu ya. Tinggal cari aja kan. Social sharing button gitu kan. Atau widget ya. Widget. Astaga. Share di sini ya, kita buka salah satunya, dan juga salah satu lagi yang mana ya? Ada juga lagi satu, mana dia? Add di sini juga. Dan teman-teman bisa melihat bahwa ini sudah ada gitu loh. Jadi dan teman-teman bisa lihat bahwa sudah ada yang menyediakan tombol untuk sharing gitu ya. Misalkan seperti ini yang share di sini. Saya nggak tahu gimana cara kerjanya, cuman kita lihat aja yang di sini. Kita lihat aja, dan ini harus bayar kayaknya ya. Saya nyari yang gratisan sih. Kita semua itu pencinta gratisan kan. Sebelum bikin video ini saya sudah nyari teman, jadi kok nggak ada lagi. Nah, jadi ini yang saya inginkan teman ya. Berarti nanti ketika kita misalkan klik si tombol bagikan ini, maka akan muncul seperti ini ya. Kita klik ya, seperti ini ya. Jadi pop up bahwa kita tuh akan mau bagikan kemana gitu loh. Seperti ini akan saya pakai. Terus sekarang caranya gimana ya? Jadi kita tuh pastinya harus perlu kita harus menambahkan si JavaScript-nya si add20 ini ke website kita dulu ya. Terus baru kita tambahkan kode untuk menampilkan tombol ini gitu loh. Jadi kita copy aja yang ini ya, script ini, terus kita copy, terus kita masuk ke template ya. Template base ya. Jadi saya sudah punya template yang namanya base, itu adalah base dari semua template-nya yang saya pakai. Ini ya, jadi saya tambahkan aja dia tuh setelahnya si bootstrap ya. Setelah itu kita save. Sekarang untuk menambahkan tombolnya itu kita perlu ini. Jadi kita tuh perlu kita copy aja ya, kita copy, terus ini kita eksperimen dulu. Terus sekarang kita perlu mencari si template ini ya. Kita akan tambahkan di sana, yaitu kalau nggak salah dia tuh ada di project, di projects, terus template, terus project header. Nah, ini dia. Jadi teman-teman ya, di Django tuh keren bahwa kita tuh bisa bisa dibilang kita tuh template-nya tuh bukan template yang besar satu, jadi kita tuh bisa bagi-bagi template ini loh. Artinya untuk header kita bisa jadikan dia satu, nanti kalau kita perlu di halaman maka kita tinggal include aja gitu loh. Jadi itu salah satu yang saya suka dari bekerja dengan Django teman ya. Karena kita tuh bisa bikin bisa dibilang kita bisa bikin template tuh yang fleksibel gitu loh. Jadi inilah kode dari template-nya ya, kode dari template-nya yang ini, yang bagian atas ini itu header proyek header-nya. Jadi kita tuh harus menambahkan di sana kira-kira. Kita coba tambahin aja di sini, ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Kita hanya ngetes aja dulu. Kita refresh. Nah kan, terlihat kan? Jadi ketika, udah.
Maksudnya hampir gitu loh ya. Jadi kita tuh nggak perlu bikin sendiri, kita hanya perlu menggunakan yang sudah ada. Dan sekarang kita tinggal customize. Gimana caranya ketika kita klik si ini, itu nanti muncul pop-up yang ini, gitu loh. Gitu ya. Sekarang kita coba. Saya nggak tahu apakah ini itu bisa, tapi kita coba lah ya. Jadi programmer tuh harus berani nyoba gitu loh. Jadi ini kita nggak perlu yang dua ini, Facebook, Twitter ini kita nggak perlu. Jadi kita save, terus kita refresh lagi. Ya kan satu sekarang kan. Oke lah ya. Jadi sekarang kita gimana caranya tuh kita klik ini tapi dia muncul ini gitu loh. Saya nggak tahu, kita coba aja ya. Kita copy aja, kita taruh dia tuh di dalamnya si ini. Terus kita copy ini si kelasnya sama URL-nya tuh. Terus kita hapus yang ini. Kita ganti, terus kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Kita format sedikit. Kita save dan kita lihat hasilnya. Udah, itu aja. Kita nggak perlu klik sebenarnya, kita tinggal hover aja dan dia sudah muncul gitu loh ya. Dan udah, jadi kita tuh nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke, jadi oke itu keren. Dan cuman saya tuh pengennya tuh ketika kita klik gitu loh ya, saya kurang nyaman dengan apa ya, hover langsung muncul tiba-tiba terus saya kaget gitu loh. Artinya saya tuh ingin yang ketika dia klik baru dia muncul gitu loh. Nah, tadi saya lihat juga kodenya tuh sudah ada yang bagian customize ini, terus di sini dia display menu on click ya. Jadi ketika klik, jadi kita tinggal copy dan paste saja ya. Karena kita nggak perlu ingat semua itu, kita harus kita copy paste saja. Terus tambahannya di mana dong? Kita sudah import si JavaScript-nya, maka kita tinggal tambahkan script baru ya. Untuk Untuk itu yang tadi, untuk untuk konfigurasinya ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita buktikan. Nah, ya kan? Kita klik. Itu dia. Jadi itu yang saya inginkan, gitu loh. Itu yang saya inginkan namun ya, dan ya kan keren kan? Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya nggak akan menampilkan secara detail gimana implementasi semuanya. Jadi teman-teman nanti lihat aja di source code-nya di GitHub. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ayo coding lah ya. Artinya buat teman-teman mungkin yang merasa malas sekarang coding gitu kan, coding lah ya, saya coding kok, masa kalian nggak coding? Terus mungkin yang berhubungan dengan proyek ini misalkan kalau misalkan kita perlu fitur tertentu ya, artinya misalkan kayak tadi itu yang share button tadi, kita cek dulu gitu loh, sudah ada yang buat nggak, atau masa semua kita harus bikin sendiri? Ya bagus sih kalau bikin sendiri, cuman kalau sudah ada yang bikin, sudah ada yang jalan ya kita nggak pakai aja gitu loh, daripada kita tuh harus bikin sendiri dari nol dan memperlama kerjaannya kita beres gitu ya kan. Makanya seperti yang saya lakukan tadi itu, untuk sharing button itu saya pakai yang sudah ada, dan itu hasilnya sesuai dengan saya inginkan dan gampang gitu teman ya. Jadi sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dalam coding itu nggak semuanya akan mulus ya, artinya pasti akan menemukan tantangan-tantangan tertentu, dan itulah makanan sehari-hari programmer gitu loh. Artinya kita tuh kalau ketemu masalah ya kita cari solusinya, dan pasti ketemu. Dan siapa bilang kita harus hafal semuanya? Nggak, programmer tuh nggak harus hafal semuanya. Yang penting tuh kita tuh tahu, kita tuh cari solusinya di mana. Terus gimana cara menggunakannya di proyeknya kita gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan yang paling penting saat ini. Skill mutlak dari programmer yaitu untuk mencari referensi atau mencari resource untuk memecahkan masalah yang kita punya. Dan juga yang penting-penting adalah cara menggunakannya gitu loh. Ya. Jadi kita tuh nggak harus hafal semuanya, kita harus hafal semuanya, enggak juga. Ada yang cuma copy paste, artinya saya copy paste karena saya tahu caranya. Terus dan juga banyak error gitu loh, artinya itu biasa gitu teman ya. Itu yang ingin saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya, bisa memotivasi buat kalian semua itu biar bisa coding ya, selalu coding, buat proyek kalau bisa. Karena saya juga buat proyek dan teman-teman bisa lihat kan progresnya seperti apa. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat kita semuanya. Dan ya seperti biasa, kalau misalkan teman-teman suka ya lihat saya coding seperti ini ya, meskipun nggak penuh, ya silahkan like video ini dan juga subscribe pastinya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk kali ini, dan mudah-mudahan tetap semangat ya, selalu semangat untuk coding, untuk belajar ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Jangan lupa juga komen di bawah ya, kalau misalkan teman-teman pengen nanya sesuatu atau pengen sharing-sharing silakan komen di bawah atau join ya.
join di grup Telegramnya Upcoding ya. Jadi nanti linknya saya taruh di sini, taruh di bawah juga. Itu sekarang sudah apa ya? Sudah hampir berapa ya? Sudah hampir 200-an ya. Sudah hampir 200-an member sekarang. Itu saya mulai sejak berapa bulan lalu dan banyak yang join. Dan itu saya senang sekali karena itu lumayan apa ya? Karena kita itu bisa sering-sering, banyak yang nanya-nanya, ada banyak juga yang berbagi gitu loh. Oke, jadi sekian dulu untuk kali ini dan kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya.